Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Untuk Allah kita, Shalom, Gereja Duta Injil, Shalom. Boleh bersama bangkit berdiri, katakan selamat Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Lihat kanan kiri, depan belakang, kasih tos kanan kiri. Katakan selamat Paskah, Dia sudah mati untuk setiap dosa kita dan Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Sepakat katakan amin Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan buat kebangkitan Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari bersama kita mengucap syukur untuk karya terbesar sepanjang sejarah hidup manusia. Karena kebangkitannya kita beroleh hidup yang kekal. Sepakat katakan amin. Mari bersatu dalam doa. Terlalu baik dan terlalu dahsyat kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk karya keselamatan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Luar biasa Tuhan Yesus. Kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan sempurna. Kami sungguh percaya kuasa kebangkitan itu nyata di tempat ini. Dan ada kuasa dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu. Yang datang sakit oleh bilur-bilur Yesus, kami sembuh. Yang datang lemah dan putus asa, Tuhan satu-satunya pengharapan setiap kami. Segala roh-roh yang bukan dari Tuhan kami usir, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami persilakan roh-Mu yang kudus dan kuasa kebangkitan-Mu untuk melawat menjamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, sama-sama teriakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, haleluya. Selamat Paskah, haleluya, let's go. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Hey. Haleluya. Sebab hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Dia sudah bangkit, mengalahkan maut, katakan amin. Ayo bersama nyatakan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Sorakan haleluya. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu. Nyatakan, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord. Katakan hari ini, come on. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus sudah bangkit? Katakan amin. Tuhan Yesus sudah hidup. Makanya kita berkemenangan, katakan yes. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Yes Lord. Jesus. Dahsyat Kau Tuhan. Ayo bersama nyatakan. Hari ini harinya Tuhan.
Sekali lagi lihat kanan kiri bilang hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord. Ayo sekali lagi nyatakan. That the Lord has made. Kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan yang dahsyat. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Yuk sama-sama deklarasikan kebaikan Tuhan. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik buat saya. Sekali lagi Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik buat kamu. Lihat kanan kiri bilang Jesus loves you. Yes, haleluya. Thank you Lord. Ayo bersama nyatakan, come on. Dia mati bagiku, come on. Dia mati bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dijalankan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan come on say. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Haleluya. Yuk sama-sama. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah. Boleh lambaikan tinggi tanganmu, come on. He is so good to you. Jesus is so good to you. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus membuktikan cintanya untuk saudara dan saya. Katakan amin. Ayo lihat kanan kiri bilang, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. So good to you. He is so good to me. So good to me. Oh, He's so good to you. Ayo sekali lagi jemaat saja. He is so good to you. Amen. Jesus. Oh, oh, oh. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. Oh, oh. Yes, Lord. He's so good to you and me. Oh,
Yuk siap-siap singers. Dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak domba. Yes, Lord. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan rasanya. Dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Oleh darah anak. Oleh darah. Lagi. Oleh darah anak domba. Dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh bersama angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan buat nama Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya atas setiap kami. Kami sudah menang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Thank you Jesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, oh. The moon and stars they went, the morning sun set. The Savior of the world was born. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave. The war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the storm was rolled away. His perfect love could now be overcome. Now death, where is your sting? Our rest, the King has swam you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive.
Son of God was laid in darkness, a battle in the grave, the war on death was raging, the power come on! The ground began to shake, the stone was rolled away, His perfect love will not be overdone. Now that there is no sweet our Lord, Jesus, come on, forever He is glorified, forever He is risen, He is alive, say, He is alive, forever He is glorified. Selamanya Engkau dimuliakan Tuhan. Oh, He is alive. Forever He is glorified. Forever He is risen, He is alive. Terus sembahyang, come on, Jesus, Jesus. Engkau sudah bangkit Tuhan, Engkau sudah menang. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Mari bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Come on, say, forever He is close, forever. Engkau sudah bangkit Tuhan, dan Engkau hidup Tuhan. Yuk sekali lagi jemaat Duta Injil, come on. Forever. Amin. Ada kuasa kebangkitan-Mu di tempat ini Tuhan, tercurah, nyata. He is alive. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi. Amin. Kami rasakan Tuhan. Curahkanlah. Pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Curahkanlah. Percaya.
Yes God. Curahkanlah. Amin Tuhan. Boleh bersama angkat kedua tanganmu. Sungguh-sungguh nyanyikan. Curahkanlah. Amin. Allah kami sudah bangkit. Allah kami berkuasa. Tidak ada kutuk yang berkuasa atas kami. Curahkanlah, curahkanlah Roh Kudus mengalir, Roh Kudus berkuasa. Kasih tepuk tangan buat kuasa kebangkitan Kristus. Come on say, curahkanlah. Ayo sekali lagi dengan iman percaya, curahkanlah mujizat. Oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Mujizat terjadi. Karya terbesar dalam hidupku. Amin. Yang selamatkanku. Yes Lord. Yang ku miliki dan ku. Yesus, Yesus Engkau. Oh karya terbesar, karya terbesar. Amin. Yes Lord. Engkaulah harta yang tak ternilai. Yesus, Yesus Engkau. Ayo jemaat saja, angkat suaramu, come on. Karya terbesar, oh yes. Dahsyat Tuhan Yesus, kasih-Mu besar Tuhan. Yesus Engkau masih jemaat saja. Karya terbesar, come on. Karya terbesar. We thank you Jesus. Engkaulah harta. Yes Jesus. Yesus Tuhan. Kasih tepuk tangan buat nama Yesus yang berkuasa. Come on say. Karya terbesar. Oh Jesus, Jesus.
Sungguh ini pengakuan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami kagumi dalam hidup kami. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi ini, kami ada di tempat ini. Kami bisa bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus yang luar biasa. Tuhan, kami perlu kuasa kebangkitan-Mu pagi ini. Biar setiap hidup kami mengalami kuasa kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Terjadi atas hidup kami, terjadi atas rumah tangga kami, terjadi atas pernikahan kami, terjadi atas bisnis kami, bahkan terjadi bagi gereja-Mu di tempat ini. Karena kami percaya kuasa kebangkitan-Mu itu lebih hebat daripada segala kuasa apapun yang ada dalam dunia ini. Kami bersyukur kami bisa menyembah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi ini. Kami boleh bersama-sama di tempat ini kembali diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami pagi ini. Nyatakan isi hati-Mu buat kami. Biar kami sungguh-sungguh mengerti kuasa kebangkitan Tuhan. Mengenal Engkau sungguh-sungguh dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami pagi ini. Untuk kami boleh mempercayai akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pagi ini. Roh Kudus mampukan kami. Untuk kami sungguh-sungguh menghargai kematian-Mu dan kebangkitan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Selamat Paskah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Haleluya, kita bersyukur hari ini kita merayakan hari yang sangat luar biasa, di mana kita bisa memperingatkan kebangkitan Tuhan. Amin. Nah pagi ini Bapak Ibu, kita percaya kita menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Bukan Tuhan yang mati. Karena Tuhan hidup, pagi ini Bapak Ibu kita ada sama-sama di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala pagi ini dan seluruh jemaat Duta Injil yang memberikan saya kembali kesempatan bisa melayani firman Tuhan di tempat ini. Ini satu kehormatan yang luar biasa karena pagi ini adalah pagi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Yesus hidup, Yesus bangkit. Amin. Nah, pagi ini saya beri judul khotbah. Ini yang Tuhan taruh di hati saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kehebatan kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Judulnya apa? Kehebatan kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup ini. Amin. Tidak ada kuasa yang lebih hebat di dalam dunia ini daripada kuasa kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu yakin? Benar saudara, apapun kehebatan teknologi yang canggih dalam dunia ini saudara hari-hari ini, saya katakan tidak lebih hebat daripada kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Semua teknologi ataupun yang sekarang dikenal AI, kalau kita orang Cina bilang AI ya. AI saudara ya. Ya, Amerika bilang AI. Secanggih apapun saudara, teknologinya saudara, tidak bisa dibandingkan dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Baik itu termasuk sekarang, ya kita mengerti lagi perangnya di Timur Tengah, maupun alat kapal terbang yang secanggih apapun, saudara saya katakan tidak lebih hebat kuasanya daripada kebangkitan Kristus. Kenapa? Semua teknologi ciptaan dunia ini, ciptaan manusia, semua hanya bisa mematikan dan menghancurkan. Tidak ada satupun teknologi dalam dunia ini yang bisa memberikan kehidupan yang kekal, yang bisa membangkitkan yang sudah mati menjadi hidup yang kekal. Amin. Tapi kuasa kebangkitan Tuhan, saudara bisa memberikan kehidupan yang kekal buat saudara dan saya. Sekalipun nanti kita sudah mati, kita akan dibangkitkan bersama kuasa kebangkitan Tuhan. Haleluya. Itulah hebatnya kuasa kebangkitan Kristus. Alkitab dengan jelas mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah segala
iman kita, kepercayaan kita? Buat apa kita mengikuti Tuhan ya yang mati? Tapi kita bersyukur hari ini kita memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kita lihat dulu, tolong ditampilkan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Saya akan mulai dengan 2 ayat ini. Ini mungkin Bapak Ibu sudah sering juga baca ayat ini, ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena apa? Dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Paulus mengatakan ini adalah berita yang sangat penting yang dia sampaikan buat jemaat yang ada di Korintus, saudara. Nah Bapak Ibu, kalau berita penting itu saudara, kita harus perhatikan sungguh-sungguh, betul nggak? Tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita masa bodoh, tidak boleh kita cuekkan, saudara. Karena berita penting, ini berita yang sangat serius, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita dengar, yang perlu kita sungguh-sungguh percaya dan yakini, saudara. Amin. Ini bukan berita hoak, ini bukan berita-berita hanya berita bohong, tapi ini berita yang pernah terjadi, berita yang penting Paulus katakan. Karena Yesus pernah mati buat kita, orang-orang yang berdosa, dan dia tidak mati selamanya. Puji Tuhan, dia hidup. Amin. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Tuhan hidup, saudara? Kita lihat Roma pasal 1 ayat yang keempat. Roma 1 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kenapa Yesus bangkit? Karena Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Dia bukan anak manusia, dia bukan anak raja, dia bukan anak presiden, tapi dia adalah anak Allah yang berkuasa. Haleluya. Kayaknya saudara kurang suka cita dengan berita ini. Amin. Saudara senang dengan berita ini? Ya, dia anak Allah yang berkuasa, bukan anak manusia yang biasa. Dia berkuasa atas apa, saudara? Coba tolong ditampilkan Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. Luar biasa, haleluya. Dia bangkit untuk selama-lamanya, dia tidak mati lagi. Dia berkuasa atas apa? Atas maut, saudara. Bukankah maut ini, saudara, kuasa maut sangat ditakuti oleh semua orang. Mau siapapun dia, apapun jabatannya, amin. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa, yang sudah mengalahkan maut. Makanya 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana kuasamu? Kuasa maut adalah dosa, dibilangkan. Tapi Paulus bilang, terpujilah Yesus Tuhan yang sudah memberikan kita kemenangan melalui kebangkitannya. Haleluya. Bapak Ibu senang? Bapak Ibu percaya kita tidak akan mati selamanya? Kayaknya saudara kurang yakin. Saudara yakin bahwa kita tidak akan mati selamanya? Amin. Iya, Alkitab dengan jelas mengatakan, Roma 8, tolong ditampilkan ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam siapa? Kamu, bukan diam di dalam pendeta, amin. Tapi di dalam kamu, kita semuanya pagi ini.
Maka ia yang telah membangkitkan Kristus, Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Amin. Luar biasakah Roh Kudus, Roh yang sudah menghidupkan Kristus dari kematian saudara, diam di dalam saudara dan saya. Sekalipun nanti kita mati saudara, secara daging ini saudara, kita akan dihidupkan kembali saudara. Wow, ini berita yang sangat menyenangkan. Saudara bayangkan bahwa kuasa yang hebat itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Coba lihat kiri kanan, kasih tahu. Kita ini orang hebat. Ayo. Masa saudara nggak yakin? Harus yakin. Makanya saudara kita nggak boleh kalah lagi saudara. Amin. Karena ada Roh Yesus yang sudah bangkit dari mati, ada diam di dalam hidup saudara dan saya, saudara. Saudara harus kagum, saudara harus hargai, saudara harus bersyukur. Tidak ada roh yang lebih hebat daripada Roh Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Apapun masalah saudara hari ini, percayalah, tidak ada yang bisa membuat engkau mati selama-lamanya. Amin. Ini berita luar biasa. Ini berita yang sangat menyenangkan. Ini berita yang gembira saudara. Ini yang membuat saudara saya mau terus melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan. Amin. Amin. Kita mampu mengalahkan semua persoalan dalam hidup kita saudara. Karena ada roh yang luar biasa dalam hidup kita. 1 Timotius 4 ayat 7 mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Betul gak? Tapi roh yang membangkitkan kekuatan saudara. Luar biasa saudara. Saudara, jangan mau saudara ditipu oleh setan. Kita bilang kita ini manusia terus kita kalah dalam segala masalah dan persoalan kita. Percayalah, ada kuasa yang lebih hebat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Makanya jadi orang Kristen harus semangat. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup saudara. Efesus 2, tolong ditampilkan ayat 4, 5 dan 6. Wah, waktu saya mempersiapkan firman ini saudara. Ya, Tuhan memberikan firman-firman ini di dalam saya. Saya begitu exciting saudara. Begitu semangat, begitu wow. Saya merenungkan benar kuasa kebangkitan Tuhan itu hebat. Amin. Amin. Iya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Katakan ayah kita kaya dengan rahmat. Bukan miskin. Dia kaya dengan rahmat saudara. Haleluya. Nah, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Karena rahmatnya saudara, kekayaan rahmatnya, dia mengasihi saudara dan saya dengan segala kelimpahan. Haleluya. Yesus tidak pelit saudara. Haleluya. Ayat yang ke-6. Telah menghidupkan kita, dia bilang, bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Luar biasa saudara. Kita manusia penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang penuh dengan rahmat, kasih-Nya yang berlimpah saudara. Ya oleh rohnya yang telah menghidupkan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yakin? Kita gak akan mati selamanya. Amin. Ya, dibilang oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Siapa yang tidak ingin keselamatan? Tolong angkat tangan. Kita semua membutuhkan keselamatan setiap hari, betul gak? Saudara datang ke tempat ini aja, saudara pengen selamat sampai ke tempat ini. Iya apa ya? Nanti pulang juga saudara pengen selamat sampai ke rumah. Kemanapun saudara pergi, saudara ingin selamat sampai tujuannya. Apapun yang saudara kerjakan, bisnis saudara, baik usaha dan saudara juga ingin selamat semuanya. Tuhan menjamin saudara dan saya selamat. Tepuk tangan dong buat Tuhan yang luar.
Siapa yang menjamin saudara? Yesus yang sudah hidup, yang memberikan jaminan ini, kepastian buat saudara dan saya. Bukan asuransimu, bukan uang kita, bukan kekayaan kita, bukan jabatan kita, bukan kepintaran kita yang berani menjaminkan keselamatan kita. Hanya Yesus yang sudah mati dan hidup, dia berani menjamin keselamatan saudara dan saya. Wow, haleluya, amin. Kita berbahagia hari ini. Kita ada di tempat ini saudara. Kita bukan orang-orang yang akan binasa. Tapi kita orang-orang yang pasti memperoleh keselamatan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Iya. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. Wow. Bapak Presiden kita punya program rumah yang murah, betul nggak? Supaya orang punya tempat tinggal. Di mana setiap kabupaten ada. Tapi kita bersyukur Tuhan menyediakan tempat, memberikan tempat bersama-sama Dia di surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara jangan berkecil hati walaupun kita di dunia ini tidak punya tempat tinggal yang pasti. Punya tempat yang menetap. Memang dunia ini bukan tempat kita untuk selamanya. Tapi saudara dan saya, Tuhan jamin memberikan tempat buat saudara dan saya. Di mana? Di surga, bukan di Menteng. Bukan di Kebayoran. Saudara bangga gak saudara? Kita bisa tinggal di Menteng, di Kuningan, mana aja saudara tempat orang kaya kita bangga, betul gak? Iya apa iya? Halo? Betul? Kenapa saudara gak bangga? Kalau saudara Tuhan sudah memberikan dan akan memberikan tempat buat saudara dan saya di mana? Di surga. Siapa yang bisa kasih itu? Orang kaya mana? Presiden mana di dalam dunia ini yang bisa memberi tempat kita di surga? Bapak Presiden Prabowo cuma kasih kita tempat di mana aja yang disiapin. Tapi Tuhan Yesus yang sudah hidup memberikan tempat buat saudara dan saya. Di mana? Kasih tahu kiri kanan, kita punya tempat yang pasti di surga. Kasih tahu, ayo semangat. Pak, jangan sedih hati ya. Ya Ma, jangan sedih hati, jangan kecewa. Walaupun kita nggak punya rumah di tempat di dunia ini nggak punya tempat tinggal, tapi kita punya tempat yang luar biasa, yang pasti, yang Tuhan jamin, yang Tuhan memberikan buat saudara dan saya. Haleluya, semangat, tepuk tangan, ikut Tuhan yang luar biasa. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang sanggup memberikan tempat buat saudara. Tempat yang terbaik. Gak ada yang amin ini. Aduh, saya udah teriak-teriak saudara. Saudara yakin gak sih? Makanya jangan orang Kristen yang cuma beragama. Masa gak yakin? Ini yang ngomong Tuhan loh. Bukan pendeta, bukan gembalamu. Tapi Tuhan yang jamin. Karena hari ini Tuhan juga ada di surga. Betul gak? Dia bangkit, dia hidup, dia ada di surga. Hebat saudara. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Coba kita buka 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan, ya, dan akan apa? Membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu takut tentang kematian. Satu orang yang amin. Yang lain di mana? Masih tidur? Kurang dengar?
Mau lebih keras lagi saya? Loh, saya termasuk pengkhotbah yang paling keras kali ya Pak ya. Suaranya paling kencang. Nah, jelas sekali ayat mengatakan seperti ini. Hebatnya kuasa kebangkitan. Betul nggak? Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Bukan karena oleh kita baik, enggak. Bukan oleh karena kita rajin ke gereja dan supaya enggak. Tapi oleh kuasa kebangkitannya. Makanya saya bilang hebatnya kuasa kebangkitan Tuhan. Semua alat teknologi di dalam dunia saya katakan tidak bisa menciptakan sampai hari ini. Orang mati bisa dihidupkan. Dan sekali hidup tidak akan mati lagi. Enggak ada. Kalau kita ngalami mujizat juga akan sembuh, tapi kita juga akan mati, betul nggak? Tapi kita percaya nanti kuasa Kristus yang hebat itu akan membangkitkan saudara dan saya. Sekalipun kita mati, percaya itu saudara. Amin. Makanya saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau saudara kepada Tuhan, saudara jangan hitung-hitungan. Betul nggak? Kalau saudara bisa beli tempat di surga harus bayar, saudara pasti akan bayar. Iya apa iya? Saya lihat di mana ya tempat yang paling, di Jakarta ini daerah mana Pak tempat yang paling mahal sekarang ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mana, di mana? Katanya Pakuan Mall ya, apartemen Pakuan Mall itu mahal ya. Ayo mana Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang paling mahal? Mungkin rumah Bapak Ibu yang paling mahal saudara. Ada 18 miliar, ya 200 miliar mungkin. Ya aku lihat di Pondok Indah ada yang mau jual 150 miliar rumahnya, 1000 meter. Wow. Tapi kita punya tempat di surga jauh lebih indah. Makanya jangan pelit ya. Kalau untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara kita harus bayar, tempat itu saudara pasti bayar, betul nggak? Saudara akan simpan uang sampai nanti kita mati, yang penting aku bisa beli kafling. Saudara bayangin aja, di Jakarta ini ya, di mana itu? Heaven ya, yang kuburan orang meninggal yang paling mahal itu, betul ya Pak? Heaven apa mana itu? Ada yang lebih mahal lagi? San Diego Hill ya. Itu katanya, saya punya teman, dia sudah beli saudara. 2 miliar apa 1 miliar, aku lupa dia bilang. 2 miliar dia beli suami istri. Satu kuburan itu 2 miliar. Dia beli, saya bilang. Saya dengarnya aja sampai bingung. Ibu beli 2 miliar? Iya. Udah ada tempatnya. Kalau surga, kaflingnya dijual. Saudara beli enggak? Pasti kalau punya uang beli. Betul enggak? Tapi Bapak Ibu kita bersyukur. Kita dikasih gratis oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Iya saudara. Makanya saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Iya, kita lihat Efesus pasal pertama. Kita akan baca mulai ayat yang ke-16. Tolong bisa ditampilkan, saya suka lebih baca dari sini ya. Efesus pasal pertama ayat yang ke-16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ini doa Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Dia tidak pernah berhenti berdoa untuk jemaat itu ya. Dan mengingat mereka di dalam doa. Ayo apa doanya? Kita lihat ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Sungguh-sungguh dia berdoa dan minta Tuhan supaya memberikan mereka roh hikmat dan wahyu untuk mereka mengenal Tuhan yang benar, Tuhan dengan benar. Jadi saudara, pagi ini saudara, saya ingin saudara dan saya juga saudara, biar roh hikmat wahyu itu ada dalam hidup kita. Untuk kita dapat mengenal Allah dengan benar. Banyak orang Kristen tidak mengenal Allah dengan benar. Halo?
Halo, ada orangnya di tempat ini? Banyak ya Pak ya, jujur Pak. Kita hanya sekedar beragama. Kita hanya sekedar tahu saudara. Bukan mengenal. Paulus tidak berdoa kepada Tuhan untuk jemaat yang ada di Efesus untuk mereka menjadi orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang punya kedudukan saudara. Tapi Paulus tahu mereka perlu untuk mengenal Allah dengan benar. Karena itu penting sekali bagi kita saudara hari ini. Kekristenan kita bukan hanya sebagai orang yang beragama. Tapi kita sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Allah kita dengan benar. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita yakinin, siapa yang kita percayai, siapa yang kita ikuti saudara. Amin. Bukan hanya sekedar tahu. Beda tahu dan kenal. Kalau kenal saudara punya pengertian, kita harus selalu membangun hubungan yang intim, betul nggak? Ada fellowship saudara, ada pengakuan. Kalau saya kenal Pak Iswara Gembala, Bapak Iswara juga mengakui kenal saya, betul nggak? Makanya Matius 7 ayat 21 dan 22. Tidak semua orang yang menyebut Tuhan, memanggil nama Tuhan akan diselamatkan, akan masuk surga dia bilang. Betul? Pada hari terakhir dia bilang, banyak orang akan bilang, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan nubuat ya demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Pada saat itu Tuhan bilang, aku terus berterus terang, nyala engkau daripadaku, aku tidak kenal engkau. Jadi saudara, mengenal Tuhan itu penting. Amin. Ini perlu proses seumur hidup dalam hidup kita. Bukan sekedar tahu. Saya mau lebih kenal dengan Bapak Gembala, saya harus banyak hubungan. Betul nggak? Saudara mau lebih banyak mengenal Tuhan? Beri waktu bangun hubungan. Bukan sekedar engkau hanya tahu dan beragama. Jujur, saudara mengenal Tuhan pagi ini? Sungguh-sungguh mengenal? Tolong yang mengenal angkat tangan. Enggak semuanya saya lihat. Oke, kita lihat ciri apa orang yang mengenal Tuhan. Cirinya apa saudara ya? 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. Tolong bisa ditampilkan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti apa? Oke, ayat yang keempat. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang. Dan di dalamnya, udah gak usah ngaku. Ngaku aja dalam hati kita masing-masing. Kalau kita kenal Tuhan, kita harus melakukan perintahnya. Saudara ingat waktu Yesus berdoa di Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3, ini doa Tuhan Yesus. Tadi itu doa Paulus ya, Efesus 1. Nah bukan 1 Yohanes. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, itu dikenal dengan doa Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang, dan mengenal Yesus Kristus yang telah, ya. Jadi saudara, pentingnya kita mengenal Tuhan. Lebih daripada saudara mengenal masalahmu aja saudara. Kita lebih suka mengenal masalah saya sulit, persoalan saya begitu besar ya. Aduh, hidup ini susah semua. Suamiku belum bertobat, istriku masih cerewet, macam-macam, anakku masih nakor. Kita hanya mengenal masalah terus masalah. Saudara harus lebih kenal Tuhan kita yang benar, yang sudah mati dan bangkit dari kubur. Amin. Supaya akan saudara mendapat hidup yang kekal. Jadi penting sekali pengenalan akan Tuhan. Daripada semuanya. Amin. Amin. Makanya Paulus katakan ayat Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kendaki ialah apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang
mati. Itu kehendak Rasul Paulus. Dia menghendaki untuk mengenal Tuhan lebih lagi, saudara. Apa kehendak saudara di tahun ini? Supaya bisnisku maju? Gak salah, baik. Supaya persoalan kita cepat Tuhan tolong? Itu gak salah, itu gak dosa, betul gak? Tapi adakah hasrat dalam hati kita yang paling dalam? Keinginan hati kita paling dalam untuk mengenal Dia lebih lagi. Kalau kita mengenal Dia sungguh-sungguh, kita gak perlu ada yang kita takuti dalam hidup ini. Amin. Pasti kita banyak dapat fasilitas dari Dia. Iya Pak ya. Oh teman saya itu ya. Ada satu teman saya. Dia kalau kenal pejabat dia bangga sekali saudara. Dia kagum. Gak salah saya bilang. Kenapa dia bangga? Oh dia bilang aku bisa dapat ini, bisnis ini sama ini. Dapat banyak fasilitas. Kenapa orang Kristen gak bangga kalau kita kenal Tuhan kita? Yang lebih hebat, betul gak? Yang lebih berkuasa dari siapapun, betul? Banyak fasilitas yang kita bisa dapat dari Dia. Yang pertama keselamatan, itu pasti. Dan tempat yang terbaik, Tuhan siapkan buat kita dan saudara. Betul gak? Kalau saudara punya masalah, saudara pasti minta tolong kepada orang yang kita kenal, betul? Gak mungkin orang yang kita gak kenal mau tolong kita. Makanya Bapak Ibu, penting untuk kita mengenal Tuhan. Lebih daripada semua kehendak kita tahun ini. Amin. Amin. Apa kehendak Bapak Ibu, saudara tahun ini? Bisakah kita punya kehendak seperti Paulus lebih mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya? Haleluya. Kalau kita kenal, saudara nggak usah takut hidup ini. Kita lihat terus. Tadi Efesus pasal pertama ayat yang ke-18 ya. Sampai 21 ya, saya akan bacakan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Saudara, luar biasa. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Makanya saya bilang saudara dan saya kita orang yang hebat. Kayaknya saudara gak yakin ini. Saudara yakin? Kalau saudara gak percaya saudara gak akan hebat, betul gak? Kalau saudara percaya kan kuasa kebangkitan kita akan hebat. Karena roh itu ada dalam hidup kita yang sudah membangkitkan Kristus, betul? Makanya Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus untuk mereka mengenal Tuhan dengan benar, ya. Mereka membuka mata hatinya untuk mereka bisa melihat siapa Tuhan yang mereka sembah, siapa Tuhan yang mereka kenal, Tuhan yang kuasanya yang begitu hebat, saudara. Ya, dikatakan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Negara mana paling kuat saudara bilang hari ini di dunia? Amerika? Korea Utara? Siapa? Ayo Bapak Ibu yang ngerti. Saya juga gak ngerti negara mana yang terkuat. Mana yang terhebat negara di dunia ini? Percayalah. Kerajaan Allah itu lebih hebat. Amin. Iya. Amin. Kan dia bilang. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Oh ini udah tadi mana ayat-ayat sebelumnya dulu. Ayat 19. Ayat 19 yang tadi. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya luar biasa. Oke, ayat yang ke-20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Saudara bayangkan, Yesus waktu naik ke surga gak dibantu oleh alat apapun. Oleh teknologi apapun, betul gak? Betul? Alkitab katakan waktu dia ngobrol-ngobrol sama murid-muridnya, dia terangkat. Kisah Rasul nanti saudara baca, betul gak? Murid-muridnya melihat terbengong, kok Yesus terangkat begitu? Tidak dengan kekuatan teknologi apapun.
Bukankah dia hebat, saudara? Kuasa kebangkitannya hebat. Didudukkan di sebelah kanan. Ada yang pernah ke surga? Tolong angkat tangan. Sudah ada? Belum ada ya? Belum pernah ke surga ya? Saya kalau dibawa ke surga, saya bilang Tuhan kalau boleh jangan kembali lagi. Ngapain kembali lagi di dunia ini? Surga enak kok, betul nggak? Tapi orang bisa pergi ke surga bolak-balik. Kalau saya sih saya nggak mau, betul. Tuhan kalau sekali Tuhan bawa aku pergi, cukup Tuhan, aku nggak mau kembali lagi. Nah, Yesus didudukkan di sebelah kanan apa? Artinya dikasih apa? Prioritas yang luar biasa. Sebelah kanan. Kita bisa duduk sebelah kanan. Presiden Trump. Wih, pasti foto kita akan gedekan seruangan kita. Betul nggak? Duduk dengan orang hebat sebelah kanannya, saudara. Betul nggak? Yesus hari ini, dia tidak mati, dia ada di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan apa yang Tuhan lakukan, Bapak lakukan buat Tuhan. Ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ayo saudara mau bilang mana? Pemerintah mana, kuasa mana, kerajaan apa? Nama apa yang saudara bisa sebut di dalam dunia ini yang hebat negaranya, yang luar biasa kerajaannya? Coba saudara sebut. Dia bilang apa? Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wih, luar biasa. Ayat 22. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Dan mana? Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Luar biasa. Jadi segala pemerintah, penguasa dunia ini, bukan hanya dalam dunia ini saudara. Semua diletakkan di bawah kaki Tuhan. Luar biasa enggak Tuhan kita? Amin. Dia diberikan otoritas kuasa yang tertinggi. Tidak ada penguasa dan pemerintahan yang ada dalam dunia ini. Semua harus takluk di bawah kakinya. Amin. Hebat enggak Tuhan kita Yesus? Hebat enggak kuasanya? Amin. Saudara yakin betul? Percaya betul? Masa masalah kita enggak ditaklukkan? Kesulitan kita, sakit penyakit kita? Betul enggak? Enggak berkuasa atas hidup kita. Wah luar biasa. Kalau saudara baca, saya baca ayat ini luar biasa. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Kita sebagai jemaat, kepala dari segala yang ada. Ayat 22, ayat 23, oke. Udah ya? Ayat ini luar biasa. Mari Bapak Ibu kita hari ini, kita percaya kuasa kebangkitan Tuhan hebat. Amin. Amin. Nah, kita lihat dua ciri orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Saya mau cepat, waktunya tinggal 5 menit. Ayo, tolong ditampilkan 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, ayat yang keempat dan ayat kelima. Efesus 1 ayat 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, hidupnya penuh dengan pengharapan. Amin. Bukan hidupnya penuh dengan ketakutan, bukan penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kemarahan. Sekalipun hari ini memang dunia lagi menakutkan saudara. Faktanya seperti ini, dunia kekurangan minyak saudara. Ya, tapi saudara dan saya orang yang sungguh-sungguh percayakan kuasa kebangkitan. Kita hidup penuh dengan pengharapan. Amin. Amin. Iya. Kenapa? Karena pengharapan kita bukan pada dunia ini. Ayat 21, tolong ditampilkan ayat 21.
Ayat 21-nya. Ayo. Kalau lama bukan gara-gara saya ya saudara. Karena terlambat ditampilin. Oh belum juga. Oke saya bacain. Sudah? Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan ini. Coba. 1 Petrus 1 ayat 21, bukan Efesus. Wah, ini yang salah ngomong apa salah yang dengar ini? Ayat 21, 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada siapa? Haleluya, amin. Itulah pengharapan kita saudara. Iman kita tertuju kepada Allah yang hidup. Yesus yang sudah bangkit, amin. Enggak semuanya mantap ini. Amin. Jangan tertuju pada dunia ini pengharapan kita. Jangan tertuju iman kita pada masalah dan kesulitan kita. Amin. Tapi pengharapan kita kepada Tuhan yang sudah bangkit. Amin. Itulah orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan. Hidupnya penuh pengharapan. Banyak orang hari ini stres, ketakutan, cemas, khawatir. Betul, memang dunia saat ini kita alami. Istri saya juga suka ngomong, udah saya bilang kamu boleh dengar semua berita, boleh baca semua. Gak apa-apa boleh tahu. Tapi imanmu tidak tertuju pada itu. Imanmu tertuju kepada Allah yang hidup. Amin. Pengharapan kita tertuju kepada Allah yang hidup. Bukan pada dunia ini. Saudara mau hidup penuh pengharapan apa penuh ketakutan? Benar. Matamu tertuju mana? Pada dunia ini. Iya kan? Betul gak? Yang ngaku aja lah. Kalau engkau tertuju pada dunia ini, engkau akan takut. Tapi kalau kita, pengharapan kita, iman kita tertuju kepada Allah yang sudah bangkit. Tidak perlu khawatir. Amin. Coba ditampilkan ayat yang keempat dan kelima. Dari 1 Petrus 1 ini. Ayat 4 dan kelima. Nah pengharapan inilah yang kita dapatkan dari Tuhan. Mana? 1 Petrus 1 ya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat. Wah haleluya. Yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Wih haleluya. Yang tersimpan di mana? Bagi siapa? Bagi pendeta? Halo? Bagi siapa? Iya, bagi kamu semuanya. Kasih tahu bagi kita loh. Ada berkat yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Berkat kita tersimpan di mana? Di surga, bukan di bank BCA. Bukan di bank BNI, bank BRI. Oi. Bukan di deposito kita. Itu ada berkat yang luar biasa. Saudara harus percaya itu saudara. Tuhan siapkan buat saudara dan saya saudara. Berkat yang terbaik yang ada di surga bukan di dunia ini. Makanya mata kita jangan tertuju pada dunia ini. Walaupun kita kekurangan hari ini secara berkat jasmani. Tapi berkat rohani, berkat yang terbaik ada buat saudara dan saya. Lihat. Luar biasa mana dari ayat-ayatnya. Kok gambar saya sih, nggak usah gambar saya ditampilin. Itu aja ayatnya aja. Ayo tolong Pak, saya minta 5 menit lagi ya Pak, suara ya. Boleh ya Pak Gembala ya. Ya saya udah datang jauh dari Bali kok. Naik pesawat berapa jam saya kemari. Ya. Masa telat 5 menit, gak apa-apa ya. Tadi ayat keempat dulu. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa pertama. Dan yang tidak dapat cemar, luar biasa. Dan yang tidak dapat layu. Haleluya. Itu berkat saudara dan saya. Ada di mana?
di surga. Kalau uangmu nggak ada di bank, nggak usah khawatir. Ya hari ini kita dibingungin dengan pajak, betul nggak? Uang kita terlalu banyak di bank, bingung. Mau lapor, semua harus laporkan semua kan? Saya nggak tahu, saya nggak pernah urus. Kenapa? Ya, saya nggak punya uang banyak. Saya nggak pernah pusing, saudara. Ada teman saya orang pajak, dia bantu saya aja. Cuma lapor nihil-nihil. Tapi saya selalu bilang, ada berkat yang terbaik. Jangan malu, jangan minder, jangan sedih, jangan kecewa hidupmu. Amin. Punya pengharapan pada Tuhan. Haleluya. Iya. Ayo tepuk tangannya, jangan tepuk tangannya kayaknya ragu-ragu, saudara. Tepuk tangan yang mantap buat Tuhan kita. Amin. Mantap itu berkatnya. Enggak layu, enggak binasa, enggak cemar, saudara. Tersimpan di mana? Aman. Enggak akan dibawa lari oleh pemimpin bank. Baru kita lihat gereja Katolik berapa ya? Betul ya? Di mana itu? Di Medan ya? 28 miliar. Uangnya banyak banget. Simpan di bank dibawa kabur. Waduh, stres kali itu pendetanya, parokin. Saya nggak terjamin. Sekarang banyak bank yang bisa hilang uangnya tiba-tiba. Saya nggak punya uang di bank, saya santai aja. Ya saya punya berkat semua tersimpan di surga. Saya perlu, saya minta, Bapak saya perlu. Saya butuh. Tuhan pasti berikan. Amin. Ya, ayat yang kelima luar biasa. Ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Kalau kamu tidak punya iman kepada Tuhan, Tuhan gak akan pelihara hidup kita. Halo? Halo? Bukan karena kita baik, kita orang Kristen. Karena kita beriman dan berharap pada Tuhan yang hidup. Dia akan pelihara kita dalam kekuatan oleh karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita tahu zaman akhir keadaan tidak semakin baik. Iya apa ya, Alkitab katakan betul. Kita hidup di akhir zaman yang sangat sulit. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara. Saudara tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Oleh apa? Kekuatan kuasanya yang sudah bangkit. Dipelihara artinya saudara dijaga, dilindungi, dicukupi saudara. Dirawat. Waduh, siapakah saudara dan saya ini? Kalau sampai Allah mau pelihara kita. Kalau saudara punya binatang peliharaan, pasti saudara gak biarkan dia menderita kekurangan, betul gak? Kita akan kasih makan yang terbaik, kita akan rawat, betul? Binatang kita aja kita pelihara. Dengan baik kita rawat. Saudara bayangkan, Tuhan akan pelihara saudara dan saya di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Jangan khawatir, amin. Keadaan zaman boleh berubah, tapi kekuatan Tuhan, kasih karunia-Nya tidak pernah berubah buat saudara dan saya. Kalau dia bilang dia pelihara saudara, dia pasti pelihara kita. Sampai dunia ini berakhir. Jangan takut, semangat, punya iman pada Tuhan, punya pengharapan pada Tuhan. Hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Yang terakhir, Kolose 3 ayat yang pertama dan kedua. Orang yang hidup yang sudah mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan. Hidupnya yang kedua ini. Ayo, saya mau berhenti. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang saudara sudah dibangkitkan dalam Kristus. Cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Luar biasa. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan di bumi ini. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Hati kita terfokus pada Tuhan. Bukan dunia ini. Amin. Yang kita pikirkan semua yang ada di surga. Dunia cuma sementara. Dunia fana.
dunia penuh dengan penderitaan. Masa saudara mau pikirkan itu, mau cari perkara-perkara di dunia. Udah gak usah cari perkara dalam dunia ini. Di dalam dunia ini aja sudah banyak perkara, betul gak? Carilah perkara yang ada di surga, di mana Tuhan Kristus duduk. Selamat Paskah. Kasih tahu kiri kanan, Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Hidup penuh pengharapan. Amin. Jangan penuh dengan kekecewaan. Jangan penuh ketakutan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. Ya, kita tutup. Boleh angkat satu pujian? 1 menit ya kita nyanyi satu pujian. Saya enggak terlambat sedikit. Haleluya. Ya. Saya lihat 10 menit saya terlambat. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin Tuhan. Yes God. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Kau selamatkan oleh kuasa darah-Mu. Bapak kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba sudah menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu pagi ini. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan bekerja terus dalam hidup kami. Kami percaya hari ini kuasa kebangkitan Tuhan itu hebat. Lebih hebat dari setiap masalah dan persoalan kita. Lebih hebat daripada segala sakit penyakit kami. Semua ketakutan-ketakutan kami. Tuhan kami bersyukur hari ini. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu hari ini akan terjadi dalam hidup kami. Akan kami alami dalam hidup kami. Akan kami lihat kuasa kebangkitan-Mu itu nyata atas setiap hidup kami. Biar firman-Mu itu tolong mengubah hidup kami. Hamba berdoa biar kami memiliki roh hikmat dan wahyu. Untuk kami dapat lebih mengenal Engkau dengan benar sebagai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki otoritas yang hebat, yang luar biasa. Kami tidak mau takut, kami tidak mau hidup di dalam ketakutan. Tapi kami mau hidup dalam penuh dengan pengharapan kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memiliki otoritas. Kami bersyukur, kami tidak akan binasa. Kami akan hidup kekal bersama Tuhan di surga. Kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan itu pasti kami alami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bangkitkan keluarga-keluarga yang sudah hancur hari ini. Pernikahan-pernikahan mereka yang sudah hancur Bapak. Rumah tangga mereka Tuhan. Anak-anak mereka yang sudah hancur. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini terjadi kebangkitan dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan Kristus terjadi atas hidup mereka. Atas rumah tangga mereka. Atas pernikahan mereka yang ada pagi ini. Jemaat yang ada di Duta Injil pagi ini. Bapak, aku berdoa kuasa kebangkitan Tuhan terjadi dalam usaha bisnis mereka. Dalam keuangan mereka yang sudah tidak punya pengharapan. Hari ini
Kuasa kebangkitan Tuhan memberikan mereka pengharapan yang baru di dalam nama Yesus. Terjadi atas bisnis mereka, atas usaha mereka, atas keuangan mereka semuanya Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Baik yang sakit pagi ini juga, yang mengalami Tuhan, sakit penyakit apapun yang menurut dokter tidak ada harapan lagi. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan memberikan mereka pengharapan yang baru. Untuk mereka dapat disembuhkan, mengalami mujizat dalam hidup mereka. Bapakku berdoa dalam nama Yesus terjadi buat setiap umat-Mu pagi ini Bapa. Terima kasih Bapa. Aku berdoa biar pagi ini setiap kami pulang dengan penuh pengharapan. Hati kami tidak tertuju kepada dunia ini, tapi hati kami tertuju kepada surga. Karena Bapa Yesus Kristus ada di surga. Terima kasih berkati seluruh jemaat-Mu, berkati gereja Duta Injil, berkati Bapak Gembala, wakil semua para pelayan-pelayan Tuhan yang tempat di seluruh jemaat. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat untuk dapat menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini dengan benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, yang sudah ditolong Tuhan, yang sudah mengalami kuasa kebangkitan, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara puji Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Filipus Joni sudah memberkati ibadah Paskah Gereja Duta Injil Kuningan City. Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Yang diberkati katakan amin Bapak Ibu. Siap menabur katakan yes. Yuk sama-sama kita doa. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami Tuhan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik, kami percaya setiap tangan-tangan yang memberi pasti diberkati, pasti diurapi. Apa yang kami tabur pasti akan kami tuai. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat menabur dengan sukacita. Sambil kita menabur kita akan menyaksikan pengumuman lewat multimedia, dipersilahkan. Shalom, saya Aileen dan berikut Duta Injil Open Volunteer 2026. Hari ini kami membawa kabar sukacita bahwa Open Volunteer 2026 sudah dibuka. Bagi jemaat yang berusia 17 sampai dengan 32 tahun dan rindu bergabung bersama kami dalam melayani, inilah saat yang tepat untuk jemaat sekalian mengambil bagian dalam pelayanan ini. Berikut ini divisi yang akan dibuka, yaitu pertama, Multimedia Team. Bagi jemaat yang memiliki minat di bidang teknologi, kreativitas, dan juga produksi, jemaat sekalian dapat terlibat dalam pelayanan ini. Kedua, Praise dan Worship. Untuk jemaat yang memiliki talenta dalam bernyanyi dan bermain musik, kami membuka kesempatan untuk jemaat dapat bergabung bersama kami. Selain itu, kami juga membuka pelayanan untuk asyik dan glitter. Untuk info lebih lanjut, silakan scan barcode berikut ini. Kami berharap jemaat sekalian dapat bergabung bersama kami dalam melayani Tuhan. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini ya, kami tunggu pendaftarannya. Demikian laporan berita pelayanan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang, ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali. Dan untuk hari Rabu tanggal 8 April 2026 akan dilayani oleh Pendeta Virgi Hutauruk. Ibadah worship dan empowering night setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 20.30. Ibadah karyawan dan profesional setiap hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang.
Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan penampilan spesial Paskah dari Kids Choir. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah, haleluya. Haleluya, Tuhan telah bangkit, mari kita merayakannya. Tuhan Yesus telah menang atas maut, sehingga Dia berikan bagi kita hidup yang kekal. Haleluya. Ya sungguh bersyukur merayakan Paskah bersama Bapak Ibu semua, GDI Kids dan Teen Choir akan menaikkan 3 pujian medley. Biarlah sukacita kebangkitan Tuhan Yesus menjadi semangat buat kita semua untuk memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Amin. Karena segala kemuliaan adalah bagi Tuhan Yesus, Raja segala raja.
Boleh kasih tepuk tangan lebih meriah lagi. Untuk Kids Choir, puji Tuhan, yuk sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu, haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa untuk melakukan. Lagi katakan, karena salibmu. Doa berkat oleh Gembala Sidang Gereja Duta Injil, Bapak Pendeta Dr. Iswara Nata Wijaya, dipersilakan. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkatlah kedua tangan. Sembahlah Allah kita yang hidup, yang dahsyat, yang baik, dan tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah Bapa kami yang di sorga. Bapa yang melihat anak-anaknya mengangkat tangan. Iman, percaya. Yesus satu-satunya juru selamat. Sungguh bersyukur. Allah telah mengirimkan hamba-Nya untuk berfirman mengenai Paskah ini. Sungguh dahsyat firman-Nya, menyentuh hati kami, setiap anak-anaknya dijamah dan diberi kekuatan. Yesus adalah kuasa kebangkitan. Tak kala kita iman percaya, kita akan hidup walaupun sudah mati. Kuasa kebangkitan membangkitkan kita untuk hidup selama-lamanya. Dan janji Yesus bahwa setiap anak-anaknya yang beriman kepada Yesus, Yesus telah menaruh roh di dalam anak-anaknya. Dia tidak akan mati, bahkan dia tidak dapat binasa, cemar, layu, semuanya tersedia di sorga. Kita melangkah dengan mantap di bumi ini. Kita tidak takut lagi dengan segala penderitaannya. Karena ujung-ujungnya tangan Tuhan menyediakan tempat bagi kita di sorga yang indah. Tidak ada cemar, tidak ada layu. Dan selama-lamanya kita memiliki hidup yang kekal. Tak kala kau di bumi, kau mempunyai Allah yang dahsyat. Tinggal kau berseru, Tuhan, kami butuh bantuan kau. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia yang punya kuasa, punya rahmat, punya mujizat. Percayalah,
kita Paskah ini, kita menerima urapan makna Paskah ini dimateraikan dalam hati setiap anak-anaknya dan melangkah dalam hidupnya bersama Yesus melakukan segala perkara. Demikianlah hamba-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Bersama-sama saya katakan amin. Amin. Selamat Paskah, duta-duta Injil. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.